Halo adik-adik semuanya, selamat Halo, pagi. selamat pagi semuanya. Halo Kak Mona. Halo Kak Petro, selamat berjumpa lagi. Iya, dengan selamat adik. berjumpa dan beribadah kepada Tuhan ya. Iya, betul. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Pasti sehat-sehat Sehat. semua. Pasti. Kita juga sehat kan? Iya, dalam perlindungan Tuhan ya Kak ya. Iya, puji Ya, Tuhan. Kita akan mulai ya Kak ya. Ibadahnya, Ya, yuk. ibadahnya. Kita akan pujikan dengan pujian ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar lebih lagi
suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, jadikanlah kami rumah doa-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan ke hati kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali beribadah ya Tuhan. Ini semua oleh karena kasih kemurahan-Mu, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh dalam keadaan penuh dengan berkat-berkat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah kami saat ini ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan. Terlebih yang akan menyampaikan firman-Mu, Kahardiku Tuhan juga yang akan mengurapi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita tetap bersukacita ya Kak ya. Ya, betul. Tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan naikkan pujian nih, Allah yang kita sembah ya Kak ya. Ya, Allah yang kita sembah. Yang semangat ya. Pasti. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, mereka tunduk di surga bumi. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, mereka tunduk di surga bumi. Allah yang maha kuasa, Allahku luar biasa, luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. amin, 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 amin. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, mereka tunduk di surga bumi budi. Allah yang maha kuasa, Allahku luar biasa, luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. amin, 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 amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Ya, kita persiapkan hati kita mendengarkan yang disampaikan oleh Kak. Hardi. Kak Hardi. Kita akan pujikan Tuhan. Tuhan pasti sanggup Kak. Ya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkan. Mari kita berdoa adik-adik. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Yesus Kristus yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Kalau pada saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, jikalau sebentar kami semuanya akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Hardi. Urapi Tuhan, sehingga firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini mendengar, imannya boleh dibangun oleh karena kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini tema firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini yaitu mengenai tentang Yosua, di mana kita akan belajar tentang kota Ai yang dibinasakan. Nah, kalau kita melihat pengalaman kehidupan bangsa Israel yang sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, ada banyak peperangan, pertempuran yang harus mereka hadapi. Sesungguhnya itulah sebagai gambaran dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang memiliki peperangannya masing-masing, ya. Baik tua, muda, bahkan anak-anak pun harus menghadapi peperangan. Maksudnya peperangan apa sih? Apakah peperangan seperti yang kalau kita lihat di film-film, bawa senjata, bawa perlengkapan perang yang modern-modern? Enggak, adik-adik. Maksud dari peperangan di sini adalah kita menghadapi persoalan-persoalan yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya, kalau berbicara tentang persoalan atau masalah dalam kehidupan manusia, semua orang pasti mengalami atau menghadapi yang namanya permasalahan, persoalan, dan itulah yang harus kita hadapi. Nah, kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel yang menghadapi peperangan demi peperangan, yang kita tahu bahwa di dalam campur tangan Tuhan bangsa Israel mengalami banyak sekali kemenangan. Tetapi bangsa Israel juga sempat mengalami yang namanya kekalahan ketika berperang, ya, khususnya dalam menghadapi kota Ai ini. Kita tahu dalam pelajaran sebelumnya bahwa bangsa Israel pernah memerangi kota Ai, namun mereka mengalami satu kekalahan yang telak.
Kenapa? Nanti kita akan pelajari beberapa sebab yang menyebabkan kenapa bangsa Israel mengalami kekalahan dari bangsa Ai. Ya, oleh karena itu adik-adik, kita lebih dahulu kita bersama-sama membaca dalam firman Tuhan dalam Yosua pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yosua pasal 8 ayat 1 sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Firman Tuhan dalam ayat pertama dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Itu menunjukkan bahwa keadaan Yosua dan bangsa Israel pada saat itu, mereka sedang benar-benar mengalami yang namanya ketakutan dan tawar hati. Kenapa? Karena kita tahu dalam pasal sebelumnya, pasal 7, bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel maju berperang melawan kota Ai. Namun ketika mereka menghadapi kota Ai, mereka dipukul kalah. Bahkan yang terjadi bukannya orang-orang Ai yang mengalami kematian, tapi justru orang Israel mengalami kematian. Ada 36 orang mati, gugur dari bangsa Israel. Ini menjadi suatu pukulan yang sangat berat buat Yosua dan bangsa Israel. Sebab kalau kita lihat dalam peristiwa peperangan sebelumnya ketika bangsa Israel melawan kota Yeriko, bangsa Israel benar-benar meraih kemenangan secara telak. Di mana Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko yang begitu tinggi dan tebal. Tapi Tuhan mampu merobohkan semuanya dan bangsa Israel mampu meraih kemenangan. Tapi ketika bangsa Israel melawan kota Ai, yang kalau kita baca sebelumnya dalam pasal ke-7 dikatakan ketika Yosua mengirim pengintai-pengintai ke sana, ternyata kota Ai bukan suatu kota yang sangat besar. Kota Ai bukanlah suatu kota yang memiliki suatu pasukan yang sangat kuat. Tidak. Karena kalau kita baca dalam pasal 7, ketika Yosua mengutus pengintai-pengintai, dan setelah pengintai-pengintai itu kembali kepada Yosua, mereka mengabarkan bahwa tidak usah kita membawa pasukan yang besar. Cukup 2-3 ribu aja. Jangan kau menyusahkan bangsa ini untuk berjalan ke sana. Tapi hanya dengan 2 dan 3 ribu pasukan saja, maka kota Ai bisa dikalahkan. Namun apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel mengalami pukulan telak, kalah dari kota Ai. Inilah yang membuat Yosua dan bangsa Israel menjadi takut, gentar, dan tawar hati. Maksudnya apa dalam kehidupan kita? Mungkin dalam kehidupan kita pernah mengalami suatu persoalan dan kita mengalami satu kegagalan dalam satu hal tertentu. Dan ketika menghadapi hal yang sama untuk melawan pengalaman yang sama, kita teringat kepada kegagalan yang lalu sehingga kita menjadi takut dan gentar adik-adik. Di sini firman Tuhan ingin mengajarkan setiap kita bahwa dalam menghadapi peperangan sangat diperlukan yang namanya mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam pasal 7, ketika pertama kali bangsa Israel melawan kota Ai, yang dilakukan oleh Yosua, dia mengutus pengintai, tapi tidak atas dasar petunjuk Tuhan. Dan Yosua tidak bertanya kepada Tuhan apakah kota Ai akan diserahkan kepada bangsa Israel atau tidak. Kenapa demikian? Karena Yosua berpikir, yang lalu ketika melawan kota Yeriko, Tuhan mengalahkan kota Yeriko dengan begitu luar biasa, mendatangkan kegemparan, ketakutan buat mereka, sehingga kota itu bisa dibinasakan, bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan ketika mau menghadapi kota yang lebih kecil, Yosua lupa untuk bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita adik-adik.
ketika adik-adik mengalami satu tantangan, persoalan dalam kehidupan. Mungkin kita pernah menang terhadap persoalan tertentu. Mungkin kita pernah mengalahkan satu tantangan yang kita anggap sangat besar dan kita bisa melaluinya dengan baik, kita bisa mengatasinya dengan baik. Dan ketika menghadapi suatu tantangan yang mungkin kita anggap suatu tantangan yang tidak begitu besar, jangan pernah melupakan untuk mendengar dan bertanya apa rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Yosua lupa adik-adik untuk bertanya kepada Tuhan. Yosua hanya memperhitungkan cara-cara sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan pada akhirnya Yosua mengalami kekalahan. Dan pada pasal ke-8 ini firman Tuhan datang kepada Yosua. Seperti dalam ayat yang pertama tadi. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Dalam ayat 7 tidak ada kata-kata berfirmanlah Tuhan. Atau tidak ada kata-kata berkatalah Tuhan. Tidak. Tapi Yosua mengambil inisiatif sendiri. Melakukan suatu pengintaian terhadap kota Ai. Dan akhirnya kalah. Tapi dalam ayat pasal 8. Ayat pertama. Dengan tegas Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan memberikan perintahnya kepada Yosua untuk melakukan sesuatu karena Tuhan ingin bangsa Israel mengalahkan kota Ai. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apalagi kita sudah banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekalipun mungkin sudah setahun lebih kita mendengarkan firman Tuhan secara online, namun kakak sangat yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa firman-Nya tetap bisa bekerja dalam kehidupan kita. Asalkan adik-adik dan kakak membuka hati dengan sungguh-sungguh mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi peperangan-peperangan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Ya, seperti pengalaman bangsa Israel. Yosua tidak bertanya kepada Tuhan. Padahal pada saat itu baru ada satu orang yang telah berbuat dosa kepada Allah, yaitu Akan dari keturunan Yehuda. Dia mengambil barang yang dikhususkan Tuhan untuk ditaruh kepada perbendaharaan Allah. Ya, tapi dicuri oleh Akan dan itu menyebabkan murka Tuhan tercurah atas bangsa Israel sehingga penyertaan Tuhan tidak ada lagi terhadap bangsa itu. Dan akhirnya mereka kalah menghadapi Ai. Selain mereka menyepelekan musuh, tapi mereka lupa ada dosa yang mengakibatkan mereka dikalahkan oleh kota Ai. Tapi dalam pasal 8, persoalan antara bangsa Israel dengan Allah telah diselesaikan. Siapa yang mencuri telah diketemukan, bahkan sudah dibinasakan oleh Tuhan, akan telah dimusnahkan. Sehingga tidak ada lagi dosa di hadapan Allah. Maka Tuhan berkenan kembali terhadap bangsa Israel. Dan Tuhan berbicara kepada bangsa Israel untuk memberikan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan oleh mereka. Mungkin dalam kehidupan adik-adik sedang mengalami suatu kebuntuan dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat kedua orang tua kita sedang ada masalah yang besar. Mungkin kita melihat papa mama kita sedang mengalami suatu kesukaran. Mungkin dalam pekerjaan atau lain sebagainya. Dan kita tahu itu sangat menyusahkan dalam kehidupan keluarga adik-adik misalkan. Jangan menjadi takut dan tawar hati. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong adik-adik dan kakak. Tuhan sanggup memberikan pertolongannya buat setiap kita asalkan kita mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Karena pada dasarnya peperangan harus ada dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, ada banyak peperangan yang harus kita lalui. Tetapi kita bisa mengatasi semuanya itu kalau kita yang pertama mau mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seperti tadi telah dikatakan dalam firman Tuhan, jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati. Sebetulnya kegagalan itu kadangkala memang membuat kita gentar, membuat kita takut. Misalkan adik-adik di sekolah pernah mengalami kegagalan di satu bidang pelajaran misalkan. Kemudian harus remedial, dites ulang, ya, menghadapi soal yang sama, wah takut nih. Tapi kalau kita mau mendengar perintah Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, caranya gimana? Tuhan bisa kasih tahu caranya. Dan tentunya juga kita harus belajar sungguh-sungguh, ya. Maka
keberhasilan akan kita raih. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa meraih atau membinasakan kota Ai yang sebelumnya pernah mengalahkan bangsa Israel pada saat itu? Yang pertama, kita harus mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Kalau kita tidak mendengar, kalau Tuhan belum berbicara kepada kita, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam menghadapi persoalan ini? Apa yang harus aku perbuat untuk mengatasi tantangan ini Tuhan? Maka Tuhan akan memberikan petunjuknya melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat dalam Yosua pasal 8 ayat 1 dan 18. Ayat 1 tadi udah kita baca, ayat 18-nya yang kita baca sekarang. Yosua pasal 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi peperangan dengan baik dan meraih kemenangan? Tadi yang pertama, kita mau mendengar dan mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita lakukan. Yang kedua, jangan menjadi takut dan jangan menjadi tawar hati. Kadangkala ketakutan itu bisa menguasai hati seseorang kalau dia tidak memandang kepada Tuhan. Kadangkala kita bisa menjadi takut kalau kita tidak ingat ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tetapi ingat, yang pertama tadi, Tuhan telah mengatakan firman-Nya kepada Yosua dengan suatu perintah. Perintahnya apa yang Tuhan katakan untuk Yosua lakukan? Yang pertama, jangan takut dan jangan tawar hati. Itulah perintah Tuhan buat adik-adik dan kakak. Dalam menghadapi peperangan sebesar apapun, dalam menghadapi masalah sesulit apapun dalam kehidupan kita, perintah Tuhan adalah jangan takut dan jangan tawar hati. Sebetulnya apa sih takut dan tawar hati itu? Apakah ada satu perbedaan? Dari beberapa sumber yang kakak baca, kata takut artinya begini. Takut memiliki arti merasa gentar, ngeri, ya, gentar. Menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Kemudian yang kedua, tidak memiliki keberanian. Orang yang takut itu merasa gentar hatinya. Kenapa? Karena melihat musuh di hadapan kita lebih besar dari kita. Kita menjadi takut. Ya, apa yang kalian takutkan dalam kehidupan ini? Pasti kalian anggap, wah, hal itu lebih besar daripada kemampuan kalian. Itulah rasa takut. Kemudian tawar hati apa? Tawar hati adalah tidak bersemangat, ya, nggak semangat karena udah pernah dikalahin, udahlah pasti juga kalah, ya. Tidak ada kemauan lagi, jadi udah malas dah ngadapin musuh gitu. Kecewa dan putus harapan. Kenapa? Karena itu tadi, kita sebelum menghadapi peperangan kita udah ngerasa takut dulu karena menganggap musuh di hadapan kita lebih besar daripada kemampuan kita. Akhirnya karena ada rasa takut, kita menjadi tawar hati. Wah, saya mah gak bakal menang deh ngalamin itu, menghadapi itu. Kemampuan saya cuma sedikit, sedangkan musuh saya besar sekali kemampuannya. Sehingga kita gak punya pengharapan apa-apa. Kita putus harapan. Seolah-olah kayaknya udah gagal aja deh gitu. Enggak adik-adik. Kalau kita mau melakukan perintah firman Tuhan, firman Tuhan dengan tegas katakan jangan takut dan jangan tawar hati. Kenapa? Karena ada satu janji Tuhan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Allah. Sebab di sini dikatakan, ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Jadi ini adalah janji Tuhan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, kepada Yosua, bahwa kalau kamu menghadapi bangsa Ai, jangan takut, jangan tawar hati, karena mereka diserahkan kepadamu. Mereka akan dikalahkan oleh kamu. Demikian juga hari ini adik-adik. Tuhan berfirman buat kita semua, jangan takut menghadapi kesukaran dunia ini. Sekalipun semua yang kita lakukan serba terbatas, tidak bisa bebas pergi ke sana ke sini. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa takut keluar karena pandemi yang sedang terjadi. Ntar kalau melangkah keluar dari pintu rumah, jangan-jangan virus nemplok di muka, kemudian kita terinfeksi. Kita sehingga kemanapun kita menjadi takut dan gentar, menjadi serba, kalau boleh dibilang parno, kesana kesini takut.
firman Tuhan, jangan takut dan jangan tawar hati. Tetap percaya bahwa semuanya itu pasti bisa kita lalui bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti kita petantang-petantang, saya nggak percaya, saya kesana kesini pasti saya dengan iman terbebas dari COVID. Tidak adik-adik, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat, dengan baik untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Tapi jangan pernah merasa takut kalau memang Tuhan perintahkan kita harus pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu sesuai yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, jadi adik-adik, kita harus tetap memiliki suatu hati yang mau mendengar perintah Allah. Dan kalau kita mendengar perintah Allah, perintahnya salah satunya adalah jangan takut dan jangan tawar hati. Tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kita nggak bisa kemana-mana, tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan berada untuk menolong adik-adik dan kakak. Kita nggak pernah sendirian adik-adik. Seperti bangsa Israel menghadapi kota Ai, mereka tidak sendirian. Yang berperang Allah buat mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Buat adik-adik, yang berperang buat kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kita. Nah, tadi yang pertama, mau mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, jangan menjadi takut dan menjadi tawar hati, ya. Jangan gentar melihat persoalan yang besar dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita punya Allah yang menyertai kita. Bahkan Tuhan sudah berjanji bahwa adik-adik dan kakak bisa mengatasi persoalan itu asalkan kita mau mendengar perintah Allah dan melakukannya. Kemudian yang ketiga kita lihat di dalam Yosua pasal 8 ayat 14, ayat 16 dan 17. Yosua pasal 8 ayat 14. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang-orang bersembunyi di belakang kota. Kemudian ayat ke-16. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Ayat 17. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Mungkin kita bingung, maksudnya apa ya dari ayat yang kita baca? Begini adik-adik. Ketika bangsa Israel pertama kali menyerang kota Ai, bermaksud untuk mengalahkan kota Ai, bangsa Israel hanya mengerahkan 3.000 orang untuk melawan kota Ai. Logikanya, kalau Yosua menurunkan pasukan sebanyak 3.000 orang, berarti kekuatan pasukan dari kota Ai tidak lebih dari 3.000 orang. Minimal sama. Tapi sudah pasti di bawah 3.000. Itu menurut perhitungan Yosua dan para pengintai yang laporan kepada Yosua. Kemudian mereka berperang dan ternyata tadi dikatakan kalah pada saat membawa orang 3.000 pasukan dari bangsa Israel. Dikalahkan, dipukul kalah, 36 orang gugur. Tapi dalam peperangan berikutnya, dalam pasal 8 ayat 1 ini, dengan tegas Tuhan berkata, bawalah seluruh pasukan. Artinya apa? Kalau kita ingin menghadapi suatu peperangan dan ingin meraih kemenangan dalam kehidupan ini, tadi yang pertama, kita harus mau mendengar dan melakukan perintah Allah. Yang kedua, jangan takut dan tawar hati. Yang ketiga adalah kita mau mengikuti strategi perang yang telah Tuhan siapkan. Artinya apa? Kita mau mengikuti rencana Tuhan. Dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan kita, jangan bersandar kepada rencana atau pikiran kita sendiri. Tapi kita bertanya kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Tuhan akan memberikan rencananya dalam kehidupan kita. Nah, dalam pasal 8, Tuhan memberikan strategi buat Yosua. Di mana Tuhan memerintahkan Yosua untuk memerintahkan seluruh pasukan. Dan setelah Yosua bersiap-siap, ada 30.000 pasukan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang ada di bangsa Israel. Jadi beda banget. Dalam pasal 7, Yosua
hanya menyiapkan 3.000 orang. Kenapa? Karena ngapa? Kecil kota Ai, nggak lebih dari 3.000 orang. Tapi waktu menghadapi peperangan, ternyata dipukul kalah. Memang mungkin berdasarkan pengintai yang diutus oleh Yosua, pasukan mereka nggak lebih dari 3.000 atau 2.000 orang kekuatannya. Tetapi bisa dibayangkan ketika bangsa Ai berperang, bukan cuma pasukannya yang maju perang, tapi seluruh rakyatnya dari kota Ai turun berperang semuanya. Sebab tadi dikatakan tidak ada satupun yang tersisa di kota. Semua maju berperang bangsa Israel. Dan setelah dihitung ada 12.000 orang. Bisa kebayang ya, 3.000 lawan 12.000 orang. Nah, dalam ayat-ayat yang tadi udah kita baca, Tuhan memberikan strategi-strategi berperang untuk meraih kemenangan. Artinya apa? Tuhan memberikan petunjuk bagi Yosua. Tuhan memberikan jalan yang sempurna untuk Yosua dapat meraih kemenangan, dapat mengalahkan kota Ai, membinasakan kota Ai. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kalau kita menghadapi satu tantangan, satu persoalan yang sangat berat, yang mungkin kita merasa nggak mampu untuk menghadapinya, kita berserah kepada Tuhan, mau melakukan semua rencana Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan kita adik-adik. Kemampuan kita terbatas. Dan seperti pengintai-pengintai tadi, pengintai-pengintai dalam mengamati serba terbatas. Ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan yang dialami sehingga mereka bisa kalah. Tetapi kalau kita bersandar kepada rencana Allah, mau melakukan rencana Allah dengan sungguh-sungguh, maka kemenangan yang sempurna Tuhan pasti berikan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan adik-adik saat ini? Apa yang menjadi persoalan yang terbesar dalam kehidupan adik-adik? Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Maka Tuhan akan memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita tidak lagi menjadi takut dan tawar hati. Tapi kita punya semangat yang baru untuk melangkah dengan satu keyakinan. Tuhan di pihak kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Karena Tuhan yang berperang. Tuhan yang mengalahkan lawan-lawan kita. Kita hanya cukup melakukan bagian yang harus kita kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Yosua melakukan langkah-langkahnya seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dia mengatur barisan, sekian ribu orang di sini, sekian ribu orang di sana. Kemudian menyusun strategi. Yosua harus seolah-olah menyerang kota Ai. Kemudian kota Ai menyerang, Yosua harus seolah-olah berlari seperti pengalaman yang sebelumnya waktu dikalahkan oleh bangsa Ai. Tapi begitu seluruh isi kota keluar menyerang bangsa Israel, Tuhan berkata, angkat lembingmu ke arah kota Ai. Maka orang-orang yang bersembunyi di balik kota bangkit, masuk ke dalam kota yang kosong, dibakar kotanya, kemudian keluar dari kota itu menyerang bangsa Ai yang mengejar bangsa Israel. Dan bangsa Israel yang lari dari kejaran Ai berbalik menyerang orang-orang Ai, sehingga orang Ai terjepit. Inilah strategi yang ingin Tuhan terapkan dalam kehidupan kita. Jangan kita menyusun cara atau strategi diri kita sendiri. Jangan dalam menghadapi tantangan yang ada, kita mengandalkan orang tua kita. Kemampuan orang tua kita terbatas. Tapi kita mengandalkan Tuhan dan tidak mustahil Tuhan bisa pakai orang tua kita untuk menolong kita keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong adik-adik dan kakak keluar dari peperangan persoalan yang sedang kita hadapi. Sehingga apa? Kita meraih kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi adik-adik, jangan pernah takut dan tawar hati dalam menghadapi persoalan. Sekalipun mungkin kita pernah mengalami kegagalan di hal yang sama. Tapi kalau firman Tuhan katakan, bangkitlah, serang kota Ai. Maka kita harus bangkit. Tidak ada lagi rasa takut ataupun rasa tawar hati. Tapi tetap percaya Tuhan yang menyertai kita. Ikuti rencananya, dengar semua firman-Nya dan lakukan dalam kehidupan kita. Kakak yakin dan percaya, kita semua diberikan kemenangan oleh Tuhan. Amin. Kita lihat ayat emas saat ini terambil dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Yosua pasal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada saat ini. Kita percaya kalau kita tetap menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dengan satu keyakinan bahwa Yesus, Tuhan yang kita sembah, ada di pihak kita, maka kita akan bertindak hati-hati dalam melangkah.
selalu bertajam kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Mau tunduk melakukan semua rencana Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kakak undang adik-adik di tempat kalian masing-masing untuk bersama-sama berdiri. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena firman-Nya kembali mengingatkan di tengah-tengah kesukaran apapun, Tuhan selalu menyertai setiap kita. Bapa di sorga, hamba mengucap syukur pada saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Di mana sampai hari ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terpelihara sempurna oleh kasih karunia-Mu. Sekalipun Tuhan secara manusia tidak mudah untuk kami menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Namun kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami, supaya kami mau mendengar dan mentaati seluruh perintah Allah. Supaya kami juga tidak menjadi takut dan tawar hati dalam menghadapi tantangan hidup ini. Dan juga mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada rencana Allah dan mau mengikuti semua strategi yang Allah mau berikan bagi setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Sehingga kami yakin Tuhan, kalau kami melakukan semuanya ini, kami akan berhasil apapun keadaan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami. Tuhan memberkati keluarga kami ya Tuhan, dalam menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini Tuhan. Kami percaya bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, sesulit apapun keadaannya, tidak akan membuat kami jatuh ataupun binasa. Tapi sebaliknya Tuhan, kami akan merasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Allah yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh dapat merasakan campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka bertumbuh dewasa dalam iman kepada Allah, dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menerima berkat Tuhan yang sangat besar dalam kehidupannya masing-masing. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun hamba percaya Tuhan, kuasa Allah lebih besar dari apa yang bisa hamba-Mu sampaikan. Oleh karena itu Roh Kudus, hamba mohon berkerjalah, berkaryalah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik sudah dengar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Sekarang seperti biasa kita Kebalik Kak, udah puji-pujian, Oh, iya, udah iya. denger Oh firman. iya kebalik. Kebalik Kak. Iya. Sekarang tiba waktunya aktivitas. Aktivitas. Mengasah otak. Hah? Ya kan, mengasah otak. Gitu. Iya, mengasah otak. Susah dong kayaknya nih Kak. Enggak, pertanyaannya gampang. Nih tapi adik-adik nih kayaknya udah pada anak-anak sekarang pada nggak tahu yang namanya pantun. Nih ya, Tahu nggak pantun? pantun. Yang biasa kita nonton tuh? Iya kan, Tom and Jerry. Oh, bukan, Oh, itu kartun. Nggak, Oh, iya. beda ya. Ini pantun kalau adik-adik yang sekolahnya bahasa Inggris kali, pantun itu apa Kak? Gimana contohnya misalnya Kak? Sebetulnya kalau pantun bahasa Inggris paling gampang tuh udah ada banyak yang tahu. Apa itu? Contohnya, Saya nggak bisa contohnya. bahasa Inggris. Contohnya. Contoh, Iya. bacain nih ya, Kak, ya. Bacain. Paling gampang. Twinkle twinkle little star, Oh iya, how I wonder what you are. iya. Iya kan? Up above the world so high, like a diamond in the sky. Nah, itu pantun. Contohnya pantun. Heeh. Kalau bahasa Indonesia biasanya Nah. urutannya AB AB. gitu. Iya. kan. Ada yang AB, ada yang AA, BB. BB, ya. Heeh. Sekarang kita mau nyuruh adik-adik bikin pantun. Mah. Tapi pantunnya berhubungan dengan kisah Alkitab yang kita bahas selama sebulan ini, yaitu seorang tokoh yang bernama, ayo ingat Musa. ya? Hah? Musa lagi.
Musa yang ngalahin tembok Yeriko, Ai, segala macam. Tokohnya namanya Yosua. Yosua, Jadi adik-adik Yosua. mesti bikin pantun ABAB atau AABB Heeh. yang jawabannya adalah Yosua. Ngerti Maksudnya nggak? jawabannya? Jadi ini pantunnya sebuah pertanyaan. Oh. Yang nanti kalau dijawab itu namanya Yosua. Oke. Kalau Uci kasih contoh ya, satu Berarti ya. jawabannya udah ketahuan. Udah ketahuan. Adik-adiknya yang lagi bikin pertanyaan. Tapi dalam bentuk pantun. Hmm. Jadi agak mikir sedikit, harus punya vocab yang banyak. Contohnya, jangan lupa nyautin cakep ya. Iya. Ya. Cakep. Belum. Pagi-pagi cari sarapan. Cakep. Belum. Makan nasi dicampur soto. Siapa yang diperintah Tuhan untuk merubuhkan tembok Yeriko? Nah, kan jawabannya cakep kan? Cakep. Jawabannya Joshua. Coba Kak Yusak ada contoh nggak? Contoh. Ya, contoh kedua. Walaupun contekan sebetulnya. Gak apa-apa, jangan ngaku. Ayo, Iya. ayo. Contohnya. Sebelum tidur gigi disikat. Biar senyum semanis gula. Cakep. Dipimpin Tuhan sehingga dapat bantai Ai sampai rajanya. Jawabannya tetap Joshua. Yosua. Jadi jawabannya harus Itu Joshua. contohnya ya Kak, contohnya. Contoh ya adik-adik Udah. buat ya. Terus nanti kirimkan. Nanti kita contohnya kasih juga ditulis di sini supaya adik-adik kalau yang lupa boleh lihat lagi. Kita coba bikin pantun yang jawabannya adalah Yosua. Tadi 4 udah cukup ya Kak? Cukup. Maksudnya A, B, Iya, A, B oh udah ya jangan cukup. banyak-banyak. Iya, kalau banyak-banyak namanya skripsi. Skripsi. Ya udah, sekarang Kak Uci mau punya pantun, jalan-jalan naik sepeda, mampir warung beli kuaci. Cakep. Soalnya cuma boleh 20 menit kan di warung kan, yeah. ya kan. Cepat kirimkan pantunnya, hadiah sudah menanti. Asik. Coba terakhir. Nah, lihat kiri, lihat kanan. Nah, Lihat depan, ada gajah. cakep. Sampai jumpa minggu depan. Tetap setia beribadah. Sampai jumpa adik-adik. Kirimkan Tuhan berkati pantunnya. semuanya. Tuhan berkati. Selamat mencoba bikin pantun ala Kak Suci. Ya.